Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Pada siang hari ini saya ingin membahas tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu tentang kisruhnya proyek strategis nasional PSN yang digagas oleh pemerintahan Joko Widodo, yaitu dengan akan dibuatnya sebuah proyek nasional ya, Rempang Eco City ya. Berikut ini saya akan tampilkan ya bagaimana seorang tokoh Rempang ya asli, Bapak Sudirman, diwawancara oleh sebuah televisi yang jelas-jelas mengatakan bahwa dirinya dan seluruh masyarakat Rempang itu menolak untuk direlokasi. Silakan disimak ya. Kami didatangkan oleh tim dari BP Batam untuk sosialisasi yang pertama. Dari situ kami orang dari pihak BP Batam menyampaikan kepada pihak masyarakat bahwa kami harus direlokasikan, harus dipindahkan. Jadi kami sebagai warga merasa kaget, masa kami mau diusir dari rumah kami sendiri, masa kami harus diusir dari kampung kami. Di situ yang selama ini nggak jalan. Oke. Untuk lokasi relokasinya sendiri belum dibahas. Itu dia ya. Jadi pemirsa semuanya bisa mendengarkan bahwa sebenarnya masyarakat Rempang itu tidak menolak proyek strategis nasionalnya pemerintah atau PSN ya. Yang mereka tolak adalah relokasi terhadap kampung-kampung mereka. Ya, secara manusiawi juga ya, secara logika siapa juga orang yang sudi diusir ya oleh perusahaan asing dari kampungnya sendiri gitu kan. Dan berkali-kali kalau kita melihat sejarah. Nah, ini kan tentu kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Ya, yang Mahfud MD bilang bahwa yang menolak pembangunan Rempang Eco City bukanlah orang Rempang. Ya betul, memang bukan orang Rempang. Karena orang Rempang tidak menolak proyek strategis nasional yang direncanakan oleh pemerintah. Jadi pernyataannya Mahfud MD sangat betul. Dan sekaligus ini adalah pernyataan seorang politisi ya. Jadi yang ditolak warga Rempang adalah relokasinya, itu Pak Mahfud MD ya. Betul sekali Anda mengatakan bahwa warga Rempang tidak menolak proyek strategis nasional. Betul, saya angkat jempol ya. Tapi warga Rempang dan Galang tidak mau direlokasi, Prof. Itu Anda harus tahu, makanya turun, Prof. Tabayun, Prof. Ya kan, observasi langsung. Jangan hanya menerima laporan dari anak buah. Kan sudah saya sampaikan, banyak ABS. Ya kan? Ini nih, khawatirnya tuh ada miskomunikasi seperti yang terjadi dengan kasusnya Al Zaitun. Ya, Anda tidak pernah mau tabayun ke Al Zaitun, tidak pernah mau turun langsung memahami masalah di lapangan. Hanya menerima laporan-laporan kemudian membuat statement, menerima laporan membuat statement. Ini terulang lagi nih ya, kejadian Rempang. Ini kan jelas fakta ya, bagaimana seorang tokoh masyarakat Melayu di Rempang menyatakan langsung bahwa kami menolak relokasi dan kami tidak menolak investor, kami tidak menolak rencana pembangunan Rempang Eco City itu. Betul. Ya, jangan di framing lagi bahwa framingnya masyarakat luar dari Rempang. Betul, itu ada solidaritas mereka karena di Rempang dan Galang itu adalah masyarakat Melayu, mereka adalah suku Melayu. Maka
yang memang dari Kalbar, kemudian dari Sumatera, ya, mereka datang sebagai solidaritas karena mereka kan ada organisasinya, Prof. Ya kan? Ada lembaga adat Melayu. Gitu. Jadi ini adalah gerakan dari masyarakat adat Melayu gitu. Ya tidak bisa disalahkan juga karena mereka memang terkoordinir gitu. Yang salah sebenarnya mengapa membangunnya harus mengorbankan masyarakat. Masyarakat asli di sana itu yang salah. Pembangunannya tidak salah karena demi kemajuan. Ya kalau mengatakan Prof. Mahfud MD bilang bahwa yang akan dibangun adalah pulau yang kosong, bagaimana kosong? Ya kan? Buktinya itu ada masyarakatnya, kan gitu. Yang sudah tinggal di situ ratusan tahun. Ya walaupun katakanlah ada yang dari 2004, tapi kan sudah 18 tahun juga mereka di sana. Kan seperti itu. Jadi jangan seperti mengusir kucing, ya. Ini kan masyarakat. Ini kan tujuan kita bernegara itu apa sih? Tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap warga negara. Ya kan? Kan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E itu kan sudah jelas bahwa manusia setiap warga negara kita ini nih boleh punya hak untuk tinggal di mana saja. Boleh memilih tempat tinggal di mana saja gitu. Lalu kenapa dipermasalahkan gitu? Ini masyarakat loh. Jadi jangan masyarakat dijadikan objek untuk pembangunan. Ya kan? Katanya mau direlokasi, rumahnya saja belum dibuat. Kalau mau seperti itu nih, kalau memang opsinya harus merelokasi, dibuat dulu dong kampungnya. Ya kan? Dibuat dulu nih ada 7.000 kakak atau 17.000 kakak katanya kan? Dibuatlah rumahnya untuk 17.000 kakak itu. Ini belum dibuat. Mereka hanya dipindahkan, ditempatkan di rumah susun. Ya, di mana pri kemanusiaannya? Di mana ya kan sifat pri kemanusiaan? Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya kan? Di mana kemanusiaan yang adil dan beradabnya? Katanya Pancasilais. Ya, katanya ini adalah negara Pancasila. Di mana dong sila kedua pelaksanaannya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan di framing masyarakat Rempang, masyarakat Galang, warga Galang itu menolak PSN seperti yang Luhut sampaikan itu. Pak Luhut, siapa yang mau dibuldoser Pak Luhut? Warga negara Indonesia. Jangan begitu dong Pak Luhut, ya kan? Itu kan warga Bapak, gitu kan? Dan perlu Pak Luhut pahami, warga Rempang dan Galang tidak menolak investasi. Ya. Mereka tidak mau diusir dari kampungnya, Pak. Ya. Bapak makanya turun. Jangan hanya menerima laporan saja. Ya, mungkin Bapak beserta jajaran istana sudah merencanakan sebaik mungkin, tapi ingat di bawah itu belum tentu pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan oleh istana. Ingat, ini negara Konoha. Negara Konoha tuh banyak sekali mafianya. Seperti yang disampaikan Mahfud MD kan? Ya nggak Pak Mahfud? Banyak mafia nggak Pak Mahfud? Itu yang harus dipahami tuh itu sebetulnya. Ya, kita tonton lagi ya, sahabat MWN. Bagaimana keterangan dari tokoh adat Melayu. Bangun. Sampai detik ini belum ada. Bahkan hutan-hutan belantara Lantas pihak pemerintah mau merelokasi Bapak dan juga warga lain kemana, Pak? Rencananya? Nah, sementara rumah tinggal kaki dipindah ke rusun. Rusunnya sudah ada? Kalau rusun ya sudah ada di Kota Batam, sudah ada rusun di, bukan cuma rusun di daerah mana kan belum aplikasi, belum tahu. Lantas yang tidak Bapak maksudnya yang menjadi penolakan ini apa, Pak? Tidak mau dipindahkan ke rusun. Apa yang kemudian Bapak inginkan?
harapan kami yang sebenarnya kami tidak mau pindah dari kampung halaman kami sendiri, dan juga kami tidak mau pindah di rusun, dan juga kami tidak mau direlokasi. Kami tetap mempertahankan di kampung kami sendiri. Oke, Pak Sudirman, ini kan dapat informasi kalau ternyata sebelum adanya kisru atau ricu ini, warga-warga, mayoritas warga, sekitar 80% warga ini sudah setuju Pak dengan adanya relokasi dengan syarat-syarat yang memang sudah diberikan. Salah satunya diberikan rumah, kemudian ada beberapa hal lain yang diberikan. Ini ceritanya gimana sih Pak? Apa benar sudah sampai 80%? Nah, ini yang jadi konflik. Nah, setelah adanya persetujuan masyarakat, kalau nggak salah kan tanggal 6 tuh, tanggal 6 kami diundang I know how you are when you see that sweet aisle. Why did the tour go next door? Okay. ke Hotel Harmony. Tapi warga Kelurahan Tempat Janda dengan Kelurahan Pulang tidak pernah hadir di undangan itu. Nah, yang setuju itu masyarakat yang mana? Itu yang perlu kami ketahui, masyarakat yang mana yang setuju dengan relokasi itu. Kami sendiri sebagai warga masyarakat Tempat Janda, warga masyarakat Kelurahan Pulang, tidak ada yang berada di sana. Yang setuju, yang 80% itu tolong jelaskan masyarakat yang mana. Di sini yang kami belum tahu sampai sekarang. Nah, ya. Ini buat Pak Mahfud MD ya, yang kemarin memberikan penjelasan di, kalau tidak salah, salah satu masjid di Jawa Timur ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat Rempang itu sudah setuju untuk direlokasi. Ya kan? Ini dibantah langsung nih Pak Mahfud, ya kan, oleh Pak Sudirman, tokoh adat Melayu asli Rempang. Masyarakat yang mana Pak yang setuju? Kami, ya gitu Pak Sudirman tuh. Kami tidak pernah menyetujui itu. Sampai kapanpun. Bahkan sampai mereka punya semboyan loh, Prof, ya kan? Lebih baik mati berdiri daripada hidup harus berlutut. Nah, ini kan ngeri nih ya. Dan itu adalah pemilik kedaulatan bagi negara ini loh. Mereka adalah rakyat Indonesia, yang harus dilindungi, yang harus memang diberikan perlindungan, diberikan tempat tinggal, disejahterakan. Itu loh mereka. Kok tiba-tiba malah justru mereka mau dipindahkan ke rumah susun. Dan mereka harus meninggalkan kampung yang penuh dengan kenangan, penuh dengan sejarah, demi yang namanya proyek strategis nasional itu. Apakah tidak bisa pembuatan pabrik kaca atau Rempang Eco City itu tidak harus menggusur warga yang ada? Ya kalau mau dibangun ya yang kosong lah. Kalau mau dibangun, kalau mau dijadikan sebuah kawasan, ya kan, ekonomi, ya kota ekonomi, ya jangan di kampung-kampung adat. Kan banyak di Batam. Katanya ada pulau-pulau atau tempat-tempat yang kosong. Mengapa mesti menggusur sampai-sampai, ya kan, anak sekolah sedang belajar saja mereka harus diungsikan. Ini kan miris gitu loh. Kok begini gitu, seperti zaman VOC aja gitu kan. Seperti apa ya? Ini rakyat Indonesia sendiri loh. Kan akhirnya nalar orang, nalar publik jadinya kan liar. Karena memang negara mempertontonkan sesuatu yang ya tidak sesuai dengan undang-undang lah. Ya kan? Bagaimana bisa masyarakat harus dipindahkan, digusur untuk kemudian kampung mereka dijadikan sebuah kawasan ekonomi. Ya walaupun itu memang untuk katakanlah menciptakan lapangan kerja,
ya jangan berdalih untuk menciptakan lapangan kerja, mesejahterakan masyarakat, lalu kemudian hak-hak rakyat untuk mendapatkan tempat tinggal itu dikhianati gitu. Dan mereka sekali lagi loh tidak menolak yang namanya proyek atau PSN itu. Tidak ada loh, satupun dari tokoh Melayu tidak ada yang mengatakan menolak PSN. Ya, sampai Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sampai mengecam kejadian ini, cabut rencana PSN. Yang mengecam adalah justru PP Muhammadiyah, karena melihat bahwa masyarakat Melayu di sana dijadikan korban atau dijadikan objek pembangunan. Itu sebenarnya salahnya di situ aja. Selama ini kan tidak ada yang menolak pembangunan selama itu tidak mengambil hak-hak rakyat. Negara itu punya apa sih? Kan negara nggak punya apa-apa. Yang punya kedaulatan adalah rakyat. Ya kan? Negara itu sebetulnya nggak punya apa-apa. Negara itu kan sebuah sistem di mana kita semua bersepakat untuk hidup bersama. Kan begitu. Sepakat untuk hidup bersama. Ketika ada masalah, maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah, dialog. Ini bagaimana baru diadakan sosialisasi dan sebagainya. Dialognya nggak ada. Tiba-tiba masyarakat mau dipindahkan ke rumah susun. Ya siapa yang nggak panik? Ya kan? Lagi enak-enak di kampung sendiri, kampung yang penuh kenangan, penuh sejarah, tiba-tiba mau dipindahin ke rumah susun. Yeay, siapapun juga nggak terima itu mah. Ya, ingat negara ini negara Pancasila, ya kan? Bukan negara yang semau gue, bukan negaranya penguasa, tapi negara Pancasila yang sesungguhnya keadilan itu, ya, atau pemiliknya adalah rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut dulu ya. Bagaimana penolakan dari tokoh Melayu ini? Informasi yang kami dapatkan Pak, ada kurang lebih 10.000 jiwa yang kemudian akan digusur begitu ya, direlokasi. Nah, artinya 10.000 jiwa ini yang memang menolak dari awal, tidak ada kesepakatan dari awal mengenai proyek ini. Dari awal kami memang menolak, kami tidak pernah sepakat tentang ini. Itu tahun berapa Pak? Mungkin bisa diinformasikan? Sosialisasi tahun ini lah Pak, tahun 2023 ini lah. Oke. Bulan-bulan April mulai orang turun, mulai sosialisasi di daerah Pangkalan ini. Oke, Pak Sudirman sebagai warga di sana mungkin bisa diinformasikan kepada kami dan juga masyarakat lain, sudah sejauh apa kemudian proses pembangunan proyek strategi negara eko di sana? Sampai detik ini belum ada yang dibangun, belum ada yang diputus, masih dalam proses-proses. Oke. Pak Sudirman, ini kan dari pihak pemerintah ya sudah menawarkan ada beberapa hal untuk bisa merelokasi warga. Salah satunya ada tanah 500 meter persegi, kemudian dibangunkan rumah tipe 45, bahkan ada uang senilai 120 juta rupiah per kepala keluarga. Nah, sebenarnya apa sih Pak, mungkin bisa ditegaskan oleh Pak Sudirman, apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh warga di sana? Apakah dengan syarat-syarat tersebut warga tetap mau di sini, tidak ingin direlokasi, atau sebetulnya hanya komunikasi saja yang belum beres? Anda menjalankan bisnis spa, masas, atau bisnis jasa lainnya? Sebenarnya gini, kami sangat berterima kasih yang diadakan oleh pemerintah Kota Batam merelokasikan dengan suasana 500 meter persegi bangun rumah tipe 45. Tapi yang kami tidak mau di sini, makanya kami tidak mau direlokasi. Kami tidak mau meninggalkan kampung halaman kami, kampung Kuning
kami dilahirkan di tanah kaki. Catat ya. Kami tidak mau meninggalkan kampung kami. Itu harus dicatat oleh pemerintah, oke?